Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia terus melakukan penindakan terhadap peredaran obat tradisional dan juga suplemen kesehatan yang mengandung bahan kimia tanpa izin edar. Sanksi pidana yang kurang memberikan efek jera kepada para pelaku membuat peredaran obat tradisional ilegal atau mengandung bahan kimia masih saja ditemukan di pasaran. Pengawasan peredaran obat tradisional dan suplemen kesehatan mengandung bahan kimia obat dan tanpa izin edar menjadi prioritas Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, mulai tahun 2020 hingga 2023, Badan POM RI telah menindak sebanyak 2,5 juta pieces obat tradisional ilegal dengan nilai ekonomi mencapai sekitar 49,5 miliar rupiah. Dari 180 perkara, penindakan obat tradisional mengandung BKO dan tanpa izin edar, 132 perkara telah mendapatkan putusan pidana, sementara sisanya masih dalam proses penyidikan. PLT Deputi Bidang Pengawasan Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik Badan POM RI menyatakan upaya penindakan dan juga penegakan hukum terhadap kasus obat tradisional ilegal yang juga sudah dilakukan oleh BPOM RI bersama dengan instansi terkait. Masih banyaknya peredaran obat tradisional ilegal, BPOM menilai sanksi pidana kurang memberikan efek jera bagi para pelaku. 2020 hingga semester 1 2023 sudah mendapatkan putusan pidana. Sedangkan 48 perkara atau 26,7% masih dalam proses penyidikan. Mirisnya, putusan pengadilan masih belum berdampak efek jera. Karena hukuman maksimal adalah pidana penjara 1 tahun 6 bulan. Guna memberikan efek jera kepada pelaku produksi dan pengedar obat tradisional ilegal, kriminolog dari Universitas Indonesia yakni Adrianus Eliesta Sembiring Meliala menyatakan dibutuhkan koordinasi lintas sektoral untuk memberikan efek jera tersebut. Saya tempatkanlah diri kita sebagai penyelidik dan penyidik dalam hal ini BP POM dan PPNS-nya serta kepolisian dan kejaksaan sebagai penuntutnya untuk memakai kacamata hakim loh. Apa sih yang dibutuhkan oleh hakim? Apa sih yang diharapkan oleh hakim sehingga putusan itu maksimal. BPOM Republik Indonesia meminta masyarakat luas untuk mewaspadai beredarnya obat tradisional ilegal dan juga membatasi penggunaan bahan kimia obat. Bahkan peredaran obat tradisional yang diproduksi melalui sarana ilegal oleh produsen obat tradisional mengandung BKO yang tidak hanya beredar di tanah air saja, namun juga hingga ke mancanegara. Nedi Nugroho, Semarang TV.